Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kali ini pelajari adalah tentang metode ilmiah ya. Kenapa sih harus mempelajari metode ilmiah? Ya, di sini saya akan memberikan video itu merupakan salah satu serangan ya, serangan karena amonium nitrat ya, bukan karena dia tidak mempelajari metode ilmiah ya, tapi kurang berhati-hati. Dalam metode ilmiah itu ada beberapa yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah karakteristik metode ilmiah bersifat kritis, analisis ya, terus bersifat logis, kemudian bersifat objektif, konseptual, dan empiris. Jadi metode ilmiah itu harus yang sesuai dengan fakta dan tidak subjektif atau berdasarkan pendapat orang lain, dan konseptual maksudnya itu terkonsep beserta dengan pengetahuan ilmiah, maksudnya empiris ya. Kemudian di sini ilmiah itu ada beberapa caranya, yaitu pertama adalah merumuskan masalah. Yaitu merumuskan masalah adalah mencari masalahnya apa. Kira-kira misalnya bagaimana cara agar menemukan bahan bakar secara gratis misalnya, kayak gitu. Menyusun kerangka teori. Teorinya itu bagaimana? Apakah bahan bakar itu bisanya dibuat dari apa saja kalau misalnya mau gratis? Apakah dari limbah ataupun dari bahan samping dari industri atau yang lainnya? Merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini seperti apa misalnya? Oh, kalau misalnya dari bahan limbah atau sampah misalnya, apakah secara teoritis ini bisa? Kemudian jawabannya misalnya teorinya bisa kalau misalnya dia menghasilkan metana. Nah, berarti merumuskan hipotesis. Kalau sampah itu bisa menghasilkan metana, maka bisa menghasilkan gas untuk energi. Kemudian melakukan penelitian terhadap gas tersebut. Setelah melakukan penelitian, dilakukanlah analisis data apakah ini bisa atau tidak. Kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulannya apakah dia bisa menjadi bahan bakar atau tidak. Kemudian adalah mempublikasikan hasil dengan cara mempresentasikan ke yang lain. Kemudian ada apa saja sih metode ilmiah itu ya? Masih dalam materi metode ilmiah ya. Di sini ada sistematika laporan penelitian. Jadi penelitian itu wajib dilaporkan. Agar apa? Tidak ada yang seperti yang terkenal sekarang itu Hadi ya. Pak Hadi itu kan sedang katanya tuh menemukan obat COVID. Nah, jadi tapi ternyata dia tidak ada jejak ilmiahnya, maka akan diragukan. Nah, ini apa saja sih yang ada judul penelitian? Misalnya judul penelitiannya adalah pemanfaatan limbah di desa X untuk memperoleh gas metana misalnya.
kata pengantar perlu ucapan terima kasih misalnya kayak gitu, dan ucapan syukur. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar isi. Biasanya daftar isi dulu, baru ada daftar tabel, gambar, lampiran. Ataupun sesuai dengan yang diinginkan alo sistematika dari ininya. Kayak misalnya jurnalnya pengen seperti apa, atau dari universitasnya pengen seperti apa. Abstrak itu apa sih? Nah, abstrak itu merupakan kesimpulan secara singkat namun keseluruhan. Kayak gitu. Ada latar belakangan dan isinya. Tapi biasanya terdiri dari 200 sampai 250 suku kata. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka itu seperti halnya perpustakaannya buku, perpustakaannya laporan penelitian tersebut. Misalnya judulnya adalah tadi pengaruh gas metana misalnya ya. Berarti kalian harus cari metana itu apa, sampah itu apa, desa X itu bagaimana, kayak gitu. Namanya tinjauan pustaka. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara kerjanya. Misalnya pertama preparasi sampel dulu, kemudian ada lokasi penelitian dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan, itu metode penelitian. Kalau yang bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini adalah secara keseluruhan gambaran dari penelitiannya seperti apa dan hasil-hasilnya bagaimana. Kesimpulan dan saran sudah jelas bahwa itu merupakan isi atau jawaban dari tujuan penelitian tersebut. Daftar pustaka, udah paham lah ya kalau daftar pustaka dan lampiran. Nah, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, seperti tadi kan ada video nih yang ternyata ada amonium nitrat yang meledak di Libanon. Nah, apakah dia sudah mengikuti keselamatan kerja di laboratorium atau belum? Jadi kita harus tahu dulu alat-alat laboratorium yang digunakan, bahan, sifat, dan simbolnya. Apakah amonium nitrat tersebut mudah meledak atau tidak? Kalau mudah meledak harusnya ditaruhnya seperti apa, kayak gitu. Terus penanganan sampah, limbah, laboratorium, serta keadaan darurat. Misalnya sampah sama limbahnya itu harus bagaimana agar tidak mencemari lingkungan. Terus petunjuk dan larangan di laboratorium. Misalnya di laboratorium itu tidak boleh makan misalnya. Nah, di sini apa sih? Nah, ternyata ini adalah alat-alat laboratorium beserta kegunaannya. Kalau misalnya kalian pernah melihat ini merupakan alat-alat laboratorium yang terbuat dari kaca. Apa saja bisa dilihat, ada tabung reaksi, gelas beker, pipet tetes, gelas ukur, labu ukur, pengaduk, dan mempunyai fungsinya. Terus ini juga ada tabung reaksi, penjepit, dan lain-lain. Ada mortar juga dan alu. Ini yang sering banget kalian lihat di puskesmas ya. Kalau berobat. Kemudian, nah, bahan, sifat, dan simbolnya. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya amonium nitrat, tadi berarti kategorinya apa dia? Nah, ini kan amonium nitrat yang terjadi di Libanon. Ternyata itu mudah meledak. Jadi tidak salah kalau misalnya amonium nitrat yang disimpan lama kemudian meledak. Itu merupakan emang sifatnya seperti itu gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya kita harus tahu dulu sifatnya itu seperti apa. Misalnya beracun, toksik, misalnya merkuri, gas klorin sama sianida. Wah, kalau sianida kalian udah paham ya. Wah, ini mah yang dulu kasusnya Jessica gitu kan. Nah, makanya di sini perlu banget yang Mas tahu bahan kimia dan sifatnya. Kemudian mudah terbakar, misalnya di etil eter, keton, sama alkohol. Alkohol itu kalau misalnya dikasih api bakal mudah terbakar. Nah, makanya harus hati-hati nih, apalagi yang beracun mudah meledak. Kemudian radioaktif. Nah, kalau misalnya kalian ke rumah sakit, kemudian ada foto rongsen, pasti ada lambang seperti ini ya, kayak roda. Kayak roda. Nah, ini contohnya uranium dan plutonium. Artinya dia mudah masuk, bersifat radikal. Nah, terus oxidation. Nah, dia tuh kalium dikromat, hidrogen peroksida. Jadi pengoksidasi. Jadi pengoksidasi itu apa ya? Yang memberikan naiknya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu apa lagi? Nah, itu kalau pengen tahu lagi maka pelajari pada di kimia kali ini. Nah, terus kalau ini
berbahaya. Tapi semuanya bahan kimia tuh berbahaya ya, kloroform. Nah, kloroform ini apalagi sering banget berbahayanya karena apa? Sering dipakai oleh para penjahat untuk membius, itu pakainya kloroform. Tapi kalau misalnya dokter-dokter itu pakainya bukan kloroform, tapi justru yang lebih berbahaya lagi, seperti narkoba kan. Narkoba itu sering banget digunakan oleh dokter anestesi untuk membius pasiennya. Kalau ini kloroform itu biasanya suka digunakan oleh penjahat. Ya, kloroform itu contohnya apa sih? Kapur baru. Oke, bahan kimia dan sifat limbahnya. Ada lagi nih, asam nitrit, asam sulfat, artinya korosif. Nah, ini apa? Ini tuh logam. Kalau misalnya dia kena ataupun kena tangan, dia bisa mudah untuk mengelupas. Nah, ini sering banget dalam bidang kejahatan tuh kalau misalnya orang menyiram air keras. Nah, ini tuh karena bersifat korosif. Kemudian menyebabkan iritasi amonium sama belerang dioksida. Nah, ternyata belerang juga kalau misalnya terlalu lama, walaupun dia agak bermanfaat, dia itu bisa menyebabkan iritasi. Kemudian membahayakan lingkungan, seperti perak nitrat raksa. Ini kalau sudah membahayakan lingkungan, yang ada itu tanaman tumbuhan itu bakal mati. Nah, petunjuk umum untuk menangani buangan sampah. Kalau misalnya fine chemical, nah hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, itu maksudnya mudah ini ya, meledak seperti itu. Tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. Nah, untuk kayak fine chemical maksudnya bahan-bahan yang bagus, terus larutan basah, ada larutan asam sama larutan pelarut. Sebelum dibuang larutan basah, kecuali alkali harus dinetralkan terlebih dahulu. Basah itu nggak bisa langsung dibuang, tetapi harus dinetralkan terlebih dahulu dengan agar sifatnya menjadi netral. Kalau basah kan berarti pH-nya di atas 8 ya. Asam juga sama. Ternyata harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Nah, halogen itu apa sih? Nah, halogen itu merupakan golongan 7. Golongan 7A. Nah, itu apa namanya, halogen. 7A itu apa? Oke, nanti di materi selanjutnya ya. Terus penanganan sampah dan limbah laboratorium saat keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat, bahan mengandung merkuri, pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Ini harus hati-hati banget ya. Seperti pecahan termometer merkuri. Nah, karena merkuri itu sifatnya berbahaya, bahkan merkuri yang seorang peneliti itu meninggal karena merkuri itunya sendiri gitu. Kemudian bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus sehingga limbah-limbah yang ada di rumah sakit ini tidak bisa dibuang secara langsung, tetapi harus menggunakan ahlinya. Kemudian contohnya lagi pernah kasus waktu itu di Lapan ada limbah radioaktif tetapi di daerah perumahan, kan ngeri ya. Takutnya malah menjadi masuk ke dalam tubuh dan itu akan sampai ke turunan-turunannya, seperti halnya radioaktif itu yang bom Nagasaki, Hiroshima, ya, itu kan merupakan senyawa radioaktif. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan beracun sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Jadi emang ya kalau misalnya berbau dengan kimia ini, walaupun harus hati-hati, tapi karena manfaatnya banyak masih tetap harus dikerjakan. Petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Terus matikan sumber listrik dulu, lokasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan APAR. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran atau PBK terdekat. Bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengalami tindakan yang membahayakan diri maupun orang lain. Kemudian petunjuk larangan di laboratorium, membaca petunjuk praktikum. Jadi kalau misalnya nanti ada praktikum, kalian harus membaca dulu petunjuk praktikumnya. Menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Wah, seperti ini ya, kacamata pengaman itu apa? Google namanya. Oke, bisa kalian cari di Google sendiri untuk mencari Google. Bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia masuk ke mata. Jadi kalau pakai lensa kontak, wah, siapa yang mau pakai lensa kontak ke dalam laboratorium ya?
saya tuh lensa kontaknya untuk minus karena saya tidak cocok menggunakan kacamata. Jadi saya pakainya lensa kontak. Nah, lensa kontaknya kalau bisa dilepaskan. Ditakutkan nanti ada zat kimia masuk ke mata dan akan menyebabkan penempelan terhadap mata. Kan serem ya. Menggunakan sarung tangan apabila diperlukan, kemudian selama bekerja laboratorium harus menggunakan baju laboratorium. Nah, ini namanya jas lab. Kemudian dikancingkan. Bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Dilarang makan sama minum. Takutnya kita makan sama minum itu malah zat-zatnya juga masuk. Menjaga kebersihan. Kemudian pastikan bahwa keran gas tidak bocor. Kemudian bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sudah melakukan praktikum. Takutnya nanti kita ada banjir lokal. Jagalah agar semua senyawa yang berlarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Cukup langsung dicuci saja. Apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih dan air mengalir. Demikian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan hati-hati selalu dalam menggunakan laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.